jarene Pak Dum. Namanya di sekolahnya paling jual sekali benar jauh di apa ya di bumper itu ke atas ya paling jauh di mata dekat ya. Tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri ya, kita Ini dandang dulu. Dandang. Ini dung dung dung. Se tepuk ya. Se ha 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 ha. Na ha 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 ha. Ga ha 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 ha. Semangat. saya ucapkan terima kasih kepada dulu. Nama saya Ibu Hamidah ya. Saya berasal dari SD Negeri Kertosari 01. Alamat saya itu Yosowilangun. Saya ngontrak di Pasru Jambe sekitar SD ya. Jaraknya 20 meter. Setiap ada kegiatan saya borong-borong keluarga ke SD karena saya tidak punya wifi di kontrakan saya ya. Terus untuk kolaborasi benar katanya Pak Dus ya, kalau kita berkolaborasi dengan sesama teman sejawat, sesama CGP, semua masalah kita akan teratasi. Benar kata Pak Dum tadi, sampai putus asa. Saya juga mengalami. Pas pertama saya mulai dari diri, saya tidak tahu. Oh, saya kira soalnya cuma sedikit. Saya mengerjakan setelah maghrib. Lah pas mengerjakan setelah maghrib itu saya bersama keluarga semua ke SD. Saya mengerjakan banyak sekali yang dikerjakan sampai hampir jam setengah 10 lebih. Itu tidak selesai sampai saya putus asa. Untung aku nggak melok wes. Terus saya telepon sama teman CGP ya. Telepon, dia memberi arahan, mengikuti, jangan sampai kita tidak melanjutkan karena tujuan utama saya untuk mengikuti CGP ini adalah menambah kompetensi yang saya miliki. Saya jujur, untuk kompetensi saya itu masih minim. Jujur, makanya saya mengikuti program CGP ini untuk menambah kompetensi saya. Cukup sekian, itu adalah curhatan hati ya. Waktu yang diberikan oleh PP saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok STAR ya. STAR. Ini ada 5 STAR. Sekarang yang lagi STAR. Oke, nilai guru penggerak akan kami jelaskan. Terlebih dahulu kita kenalkan dari yang paling kanan, Bu Hamidah, yang kedua Bu Fendi dan Pak Fadli dan Pak Jami. Oke, di sini ada nilai guru penggerak, ada 5. Kita akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari Pak Fadli berpihak pada murid. Oke, baik. Pada kelompok kami, titik berat nilai guru penggerak yang kita usung adalah berpihak kepada murid. Kenapa? Karena berpihak pada murid ini intinya dari IDI. Ada kontinu, konvergensi, sama konsentris. Dari berpihak pada murid, baru kita nanti bisa mengembangkan dengan
nilai-nilai yang lain. Tapi yang kita pusatkan tetap di berpihak kepada murid. Di sini kita tarik garis, dan ada garis hubung di antara kelima nilai-nilai tersebut. Jadi memang dari satu kesatuan itu memang berupaya untuk berpihak kepada murid, seperti itu. Untuk yang kedua, nilai mandiri akan dijelaskan oleh Bu Fenty. Terima kasih. Saya melanjutkan dari Pak Fadli, di mana titik beratnya yaitu pada berpihak pada murid. Hubungannya kedua yaitu nilai mandiri, di mana dari nilai mandiri kita sebagai guru penggerak di sini bertanggung jawab terhadap setiap tugas apapun kondisinya. Dan dari nilai mandiri itu kita juga ada nilai inovatif yang akan dijelaskan oleh Bu Hamidah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya melanjutkan nilai guru penggerak yang kedua ya. Sebenarnya nilai guru penggerak itu ada 5, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Saya ke bagian yang inovatif ya. Nilai guru penggerak yang inovatif itu berupaya, saya sebagai guru penggerak berupaya memunculkan ide atau gagasan yang segar untuk murid ya, dan tepat guna memberikan perubahan yang berarti khususnya untuk murid. Jadi patokannya tetap pada berpusat pada murid. Yang berikutnya adalah nilai kolaboratif. Kepada Bu Liki mohon dilanjutkan. Oke. Berikutnya adalah nilai kolaboratif. Arti dari kolaboratif adalah bekerja sama. Jadi sebagai guru penggerak kita memiliki nilai bekerja sama, dan ini sudah kita lakukan minimal 2 minggu sekali ya. Salah satunya lewat diskusi rukol seperti semalam ya. Seru kan kerja sama kan ya? Ya, mantap. Oke, nah itu praktek sambil kita menyadari betapa pentingnya itu kerja sama. Termasuk tadi main game juga bekerja sama. Ya, itu adalah nilai-nilai guru penggerak yang baik oleh fasilitator atau oleh PP itu berusaha ditanamkan ke kita, begitu. Terima kasih. Berikutnya Pak Zainul. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk nilai guru penggerak yang berikutnya yaitu adalah reflektif, di mana reflektif ini mempunyai kata kunci yaitu perubahan ke arah lebih baik. Ini adalah hal yang paling penting, di mana tiap belajar itu adalah proses perubahan dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Dan ini juga yang saya alami selama ini, terutama untuk Canva yang dulunya tidak pernah pakai, melihat punyanya Bu Lilis luar biasa bagus. Akhirnya saya termotivasi, terpanggil dan terbakar ternyata ini ya. Nggak bisa ini saya untuk Canva. Karena terbakar akhirnya saya terus-menerus memperbaiki metode-metode sampai sempat juga ada kejadian tidak menyenangkan waktu itu karena mencari dan mengeksplor kemampuan dari Canva untuk membuat presentasi yang menarik, inovatif, dan bisa menambah suasana yang lebih dari nilai presentasi. Jadi reflektif ini menurut saya akan menerapkannya. Karena apa? Reflektif ini setiap kali kita melakukan aktivitas, kita pertahankan yang baik-baik dan kita perbaiki terus-menerus yang dirasa kurang baik. Nah, jadi ini saya lakukan juga pasti akan saya tularkan ke anak didik saya, karena memang inti dari pembelajaran ini adalah mampu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Sekian, monggo saya kembalikan ke Bu Fenty. Terima kasih itu paparan dari kami kelompok 1, kelompok STAR. Nanti mungkin ada saran dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok STAR ya. Kasih apa dulu untuk kelompok STAR? Sudah ya, nanti kami aja. Biar kami aja nanti. Nah, ini adalah keren ya, sangat keren sekali tentang cara pembelajaran yang menyenangkan atau tinggi kalau ada pembuktiannya tadi. Oh, caranya pembelajaran dengan misalnya
cara mematikan api itu masih ini api di tong ya, ada api. Silahkan kelompok dengan tema pembahasan relasi guru dengan siswa. Dipersilakan untuk maju ke depan berbagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok STAR. Oke, STAR. Oke, ulangi kayaknya semua mulai ngantuk ini. Oke, STAR, we are number 1, we are the best. Oke, satu dari kami. Kelompok STAR, we are number 1, we are the best. Lagi, STAR, we are the best. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kelompok kami akan menjelaskan relasi guru dengan murid, di mana ini masalahnya masalah sepanjang hayat Bapak Ibu, panjang sekali, banyak sekali, dan akan terus terjadi. Maka dari itu kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk data yang kami dapat tadi, saya mulai dari yang pertama. Ada beberapa, ada 10 ini yang terbanyak dari teman-teman, otomatis banyak yang menulis tentang masalah guru dengan murid. Ini yang pertama yang ditulis tadi, masalah yang pertama tidur di kelas. Ini mungkin di semua sekolah hampir semuanya ada. Gitu. Penyelesaiannya yang pertama dibangunkan, lalu ditanya mengapa tidur, lalu diberikan arahan. Sudah seyogyanya kita sebagai guru melakukan hal seperti itu. Yang kedua, keluar kelas saat jam kosong atau tidak ada guru. Wah, ini mungkin di sekolah-sekolah saya ini yang sering. Untuk penyelesaiannya yang masalah tersebut ditanya, kemudian diarahkan agar kembali ke kelas dan tenang di kelas. Setelah itu, ketua kelas diminta untuk mencari guru atau tugas dari guru yang bersangkutan. Seperti itu. Yang ketiga, makan minum di kelas. Nah, untuk makan minum di kelas mungkin tidak semua sekolah mengizinkan dan tidak semua sekolah memperbolehkan. Nah, di sini penekanan kita membuat kesepakatan kelas tentang larangan makan saat pelajaran. Biasanya kalau makan besar tidak boleh, kalau makanan kecil minum diperbolehkan. Seperti itu. Yang keempat, siswa tidak menggarap atau mengerjakan tugas. Nah, untuk penyelesaiannya ditanya kesulitannya lalu disuruh mengerjakan. Oke. Nah, kebanyakan siswa yang tidak mengerjakan itu bukan karena tidak bisa, karena tidak tahu saja, karena belum menemukan. Nah, jadi perlu kita berikan, kita tuntun dulu, kita tanya kesulitannya seperti itu. Kemudian masalah berikutnya adalah siswa tidak pernah mengerjakan tugas. Sama dengan nomor 4 tadi. Jadi tidak boleh langsung kita salahkan, tapi kita tanya dulu kesulitannya apa, baru kita beri arahan. Ya, seperti itu. Mungkin nggak ada paketan atau kurang komunikasi dengan teman lainnya. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Zainal. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya kebagian untuk yang nomor 3. Untuk permasalahannya yaitu yang pertama, lanjutannya yaitu nomor 6. Permasalahannya adalah siswa malas belajar. Nah, di sini berarti untuk solusi yang kami tawarkan yaitu guru memberi materi yang menarik, hindari bacaan panjang, dan juga ditingkatkan literasinya. Ini tujuannya agar anak mampu menemukan solusi atas masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian masalah berikutnya yaitu dukungan orang tua minim. Nah, ini juga terjadi di sekolah saya ini.
Karena itu wali kelas biasanya ini sering bermasalah. Solusi yang kami tawarkan yaitu pemanggilan dan pengarahan orang tua yang jelas apabila tanggung jawab tentang pembelajaran siswa ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari Bapak Ibu guru saja, tapi juga harus ada kerjasama dari Bapak Ibu guru, lingkungan warga sekolah, dan juga yang paling penting orang tua. Sehingga apabila orang tua sudah kita berikan arahan dan motivasi untuk membantu, tentunya ini harapannya akan lebih baik lagi hasilnya. Masalah yang berikutnya yaitu adalah komunikasi kurang efektif dengan teman. Nah, di sini solusi yang kami tawarkan adalah mengarahkan ketua kelas untuk saling berinteraksi. Artinya ketua kelas ini menjembatani apabila di warganya ini ada masalah. Tentunya ini juga tidak hanya ketua kelas, nanti pengurus kelas juga bertanggung jawab untuk menjembatani masalah agar cepat terselesaikan. Yang keempat yaitu fasilitas sekolah tidak memenuhi. Nah, ini juga sering terjadi terutama di kami di SMK. Karena apa? Dengan adanya fasilitas mereka baru bisa belajar efektif dan efisien. Tapi kalau tidak ada fasilitas, ini guru mau cek bagaimanapun anak tidak punya gambaran atau tidak menyentuh alatnya, ini sangat sulit sekali untuk tercapai. Jadi solusinya di sini yang kami tawarkan adalah guru harus lebih kreatif dan mengajak murid untuk kreatif. Artinya apa? Bisa dikatakan siswanya juga harus kita arahkan untuk mentarget dirinya sendiri. Karena apa? Sekarang sudah zaman yang luar biasa canggih. Tidak hanya satu sumber, tidak hanya Bapak Ibu guru saja sumber belajar, tapi di internet banyak sekali. Dan mereka juga sudah megang alat yang sangat canggih, tapi juga pengaruhnya juga luar biasa. Sering disebut setan gepeng, Bapak Ibu. Oke, setan gepeng ini bisa dibuat baik, bisa dibuat buruk, bisa dibuat bermanfaat, bisa juga untuk dibuat hal-hal yang sangat merugikan masa depan anak-anak. Jadi kita sebagai guru juga harus yang namanya mengarahkan dan harus kita lebih kreatif. Mereka sudah punya sumber belajar yang luar biasa. Tinggal nanti dimanfaatkan untuk yang baik atau yang buruk. Nah, jadi di sini guru harus lebih kreatif dan mengajak murid untuk kreatif memanfaatkan gadget yang ada di tangannya itu. Sumber belajar sangat banyak sekali. Itu saja mungkin dari saya. Untuk berikutnya ini akan diteruskan dengan oleh Bu Kiki, nggih. Monggo Bu Kiki. Selanjutnya masalahnya adalah ada satu anak yang tidak bisa pembagian. Siapa yang nulis tadi? Guru matematika ini atau guru fisika? Oke. Ya. Dan solusi yang kami tawarkan adalah guru menggunakan alat pelajaran atau alat peraga agar lebih mudah dipahami oleh murid. Jadi terkadang siswa itu tidak memahami matematika karena tidak ada alat peraga, tidak disampaikan dengan alat peraga. Maksudnya mungkin selain alat peraga juga bisa dengan perumpamaan yang lebih sederhana untuk anak-anak, begitu. Selain memang harus dipaksa hafalan kalian bagian kayak zaman kita sekolah dulu ya. Oke. Kemudian berikutnya siswa menghilang lebih separuh saat masuk jam pelajaran. Ini saya yang nulis. Ya di SMK terutama kelas yang satu kelasnya laki-laki, misalnya jurusan TKJ. Nah ini nggak segera kembali ya jurusan mesin. Ya pokoknya yang mayoritas laki-laki biasanya. Sama seperti tadi kan yang lama nunggu laki-laki tadi ya. Yang lama tadi kan bapak. Ya sama ya, ternyata sama. Jadi solusinya adalah guru membuat pelajaran lebih menarik ya, supaya rindu dengan gurunya begitu. Apalagi jamnya Bu Kiki. Maksudnya kalau saya menarik anak-anak begitu. Kemudian dan sebelumnya di awal membuat kesepakatan kelas. Ya, berikutnya Bu Hamidah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini masalah berikutnya, siswa mengabaikan instruksi guru. Berarti guru mempunyai masalah mengenai arahan instruksi yang kurang jelas ya. Solusi yang kita dapat setelah kita diskusi ya,
memberikan instruksi rubik yang jelas kepada peserta didik. Selain kita memberikan instruksi rubik yang jelas, kita gunakan permainan tunjuk, jangan langsung ditunjuk muridnya. Kalau kita langsung tunjuk muridnya, kaget, lu kok aku sing jawab, seperti itu. Makanya kita jangan sering-sering tunjuk ya. Kita buat permainan atau memberikan kesempatan yang lain kepada murid yang lain. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru ya, seperti itu. Untuk solusi yang pertama, untuk masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, salam saat berpapasan, adab sopan santun kurang ya. Berarti muridnya, solusinya murid diberikan arahan tentang sopan santun ya, karena itu merupakan tujuan kita memberikan karakter kepada murid agar muridnya itu memiliki karakter yang berbudi luhur. Kemudian setelah kita memberikan arahan, jangan memberikan arahan saja, kita memberi contoh kepada murid itu. Kalau kita memberikan contoh kepada murid, suatu saat murid itu akan termotivasi dengan apa yang kita lakukan ya. Kemudian untuk solusi permasalahan yang ketiga, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa yang kurang. Berarti pembelajarannya kurang menarik. Ini solusinya adalah guru yang pertama memberikan materi pelajaran yang menarik sesuai kodrat zaman dan kodrat alam, sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena kita sudah mendapatkan materi itu di modul 1.1 ya. Kita perdalam dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun anak, memberikan pembelajaran yang menarik kepada anak. Kemudian yang berikutnya, pasif di dalam pembelajaran kelas. Ini sama, berarti anaknya kurang pasif, mungkin pembelajarannya kurang menarik. Kita harus lebih memberikan pembelajaran yang inovasi kepada murid agar anak itu bisa tertarik dan pembelajaran bisa menyenangkan dan bermakna. Seperti itu solusi dari kami. Berikutnya yaitu Bu Fenty. Ini yang terakhir kami sampaikan Bapak Ibu, sebenarnya permasalahan siswa itu kalau kita bahas nggak akan selesai ya. Walaupun loka karya kali ini memang luar biasa, membuat kita akan banyak pencerahan selanjutnya. Ini sedikit yang kami sampaikan mengenai permasalahan yang ditulis di sini. Karakter siswa yang apatis terhadap perubahan kurikulum dan tuntutan zaman. Nah, ini kebetulan saya sendiri yang mengalami, dalam artian siswa itu ada saja dari perubahan kurikulum mulai zaman RSBI, K13, KTSP hingga sekarang yang kurang itu tetap mengajar di kelas 12. Yang saya temukan antara beberapa perubahan kurikulum tersebut, siswa itu masih ada yang sifatnya apatis, acuh tak acuh terhadap mapel saya. Apalagi siswa yang nantinya di jenjang karirnya dia tidak memilih mapel yang berhubungan dengan kimia. Nah, mereka apapun kurikulumnya, apapun yang kita berikan dengan metode variasi apapun itu tetap apatis. Sehingga bagaimana ya caranya, solusinya biar anak yang apatis ini walaupun kurikulum berubah, kalau dia tetap apatis, tetap aja kan gitu kan. Jadi yang pernah kami lakukan solusinya yaitu dengan pendekatan terhadap siswa tersebut dan melakukan pembelajaran yang lebih kontekstual. Jadi mengajak bernarasi terhadap kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Selalu kita terapkan di kelas, misalnya kayak awal pembelajaran, coba sehari tadi ngapain? Bangun tidur hingga, kayak kemarin saya terapkan, bangun tidur hingga saat ini kamu ada di sini, apa saja yang terkait dengan kimia? Bangun tidur, mandi, pakai air, pakai gini, artinya apapun yang kamu lakukan selalu berhubungan dengan kimia. Nah, jadi tidak hanya kimia, mungkin dari mapel-mapel yang lain bagaimana menyentuh hati anak yang apatis seperti ini.
Bagaimana mulai mencintai mapelnya, walaupun nantinya di jenjang karirnya tidak merasa membutuhkan itu. Jadi seperti itu yang kami tawarkan untuk solusi. Selanjutnya, bullying kepada guru dan antar siswa. Nah, ternyata di sini bullying tidak hanya muncul di kalangan siswa, dan kebetulan kasus bullying ini beberapa kalau kita bedah di rapat pendidikan ini di seluruh sekolah mungkin ya. Nah, ini mengalami beberapa penurunan periodik lagi gitu. Tahun kemarin sedikit turun, tahun ini turun lagi. Padahal kemarin sudah beri perlakuan melalui sosialisasi anti perundungan. Apalah daya itu kembali ke karakter siswa Gen Z ya. Nah, Gen Z generasi Z ya. Generasi Z ya. Kan mulai Nah, walaupun diberikan sosialisasi anti bullying, ini kita berikan solusinya berupa sosialisasi anti bullying, tapi dalam penerapan yang memang agak susah ini kasus yang demikian. Jadi harus pelan-pelan untuk memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang demikian. Saya rasa untuk kelompok kami itu yang muncul dari permasalahan yang ada di beberapa kota, ada 10 kota, tapi di satu kota bisa lebih dari satu permasalahan. Terima kasih. Lanjut ke Pak Prof. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Star, we are number one, we are the best. Langsung kasih tepuk hebat untuk kelompok Star. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih. Cara memadamkan api air terus kimia ini aja. Nah, bisa ikut pembuktian hujan. Oh, bagikan tautan berarti ya? Bukan tautan.